Good day, how are you? I hope you're in a good condition right now. I hope you study at home. Today we will continue our lesson last week. Last week we learned about part of speech atau jenis kata. Jenis kata itu ingat terbagi menjadi 9. Yang pertama kita bahas adalah tentang noun. Noun terbagi lagi menjadi beberapa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Bapak buka topi dulu ya. Bapak buang ke sana ya. Nah, sekarang kita akan lanjut video pembelajaran kita. Minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang noun. Noun itu apa, jenisnya apa, atau bagaimana. Sudah dipelajari kan? Sudah ditulis di buku dan sudah dikerjakan tugasnya. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu types of noun. Nah, types of noun itu bagaimana? Bapak akan terangkan ya. Perhatikan contoh. Pada contoh yang pertama, kalimatnya adalah I have a car in garage. Atau dalam bahasa Indonesia, saya memiliki sebuah mobil di garasi. Oke? Contoh nomor 2. I bought 3 books and 2 pencils. Dapat ya? Contoh yang nomor 3. I drink a glass of coffee. Contoh nomor 4. He puts some sugar in his tea. Perhatikan. Kata-kata seperti car, garage, dan juga seperti books ataupun pensil itu kita dapat menghitungnya dalam hitungan bilangan. Nah, kita dapat katakan seperti ini di dalam bahasa Inggris. I have 3 cars. Berapa mobilnya? 3, kita masih dapat menghitung. Nah, contoh yang lain lagi. I have 4 books. Berapa bukunya? 4. Kita masih dapat menghitung contoh nomor 1 dan nomor 2 itu dengan bilangan. Sedangkan contoh nomor 3 dan nomor 4 kita tidak dapat menghitungnya lagi. Perhatikan. I drink a glass of coffee. Kopinya berapa? Segelas itu berapa? Tidak dapat kita hitung. Contoh nomor 4 lagi. He puts some sugar in his tea. Dia menaruh beberapa gula di dalam tehnya. Nah, gula itu berapa? Kita tidak dapat menghitungnya. Jadi pada jenis noun ini itu akan membahas tentang countable noun, uncountable noun, atau dalam bahasa Indonesia countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung dengan bilangan contohnya ya. Dan uncountable noun adalah kata yang tidak dapat dihitung dengan bilangan. Nah, misalkan yang dapat dihitung dengan bilangan, apalagi selain yang sudah Bapak berikan contohnya. Misalnya, masih banyak. Supaya kalian mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang countable noun, Bapak sudah memberikan beberapa contohnya. Tinggal ditulis ya. Countable noun tadi sudah, sekarang uncountable noun. Jika countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, maka lawannya ini adalah uncountable. Artinya kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, yang tidak dapat dihitung ini kan contohnya air, kemudian pasir. Bagaimana kita menghitung pasir kan? Beberapa tahun. Kemudian batu kerikil, banyak tidak dapat dihitung. Nah, itulah yang akan kita bahas. Itu yang dibahas di sini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak sudah buatkan contoh-contoh dari uncountable noun. Silahkan ditulis di bukunya ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang numbers of noun. Yang keempat ini ya. Kan pertama kita sudah mempelajari forms, kita sudah mempelajari kinds,
kita sudah mempelajari types. Nah, sekarang keempat kita masuk ke dalam numbers. Iya, benar sekali ya. Nah, numbers pada noun ini dia terbagi menjadi dua. Nah, perhatikan, numbers pada noun terbagi dua. Yang pertama dia ada singular, dan yang kedua ada plural. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu singular. Singular itu berasal dari kata single, yang berarti satu. Nah, biasanya pada penulisan singular ini didahului oleh kata sandang a atau kata sandang an jika belum kita ketahui secara pasti berapa jumlahnya. Nah, misalnya an apple, misalnya a house, misalnya lagi radio, misalnya lagi to chair, misalnya lagi to king, banyak. Tetapi bila kita sudah tahu pasti berapa jumlah yang akan kita sebut, kita tinggal tambahkan kata the di depannya. Kita menggunakan kata sandang the, itu dia. Nah, karena ini pembahasan yang tergolong sedikit, jadi langsung saja Bapak to the point. Yang pertama tadi ada dia singular noun. Bapak akan berikan contoh-contoh dari singular noun. Tinggal tulis di bukumu ya. Bagus buat ini. Nah, lanjut ya. Tadi numbers of noun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah singular noun. Sudah ditulis tadi ya. Sekarang kita masuk ke dalam plural nouns. Nah, ketika kita menunjuk pada benda yang lebih dari satu, maka kita menggunakan plural nouns. Nah, untuk mendapatkan contoh yang lebih jelas, pemahaman yang lebih jelas, Bapak akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, perhatikan, yaitu singular plus s. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kata benda plural itu terbentuk dari kata benda singular yang ditambah s. Misalkan, kita dapat mengatakan satu. Jika satu, chair, kursi, chair. Berapa kursinya? Satu. Tetapi jika kita tambahkan s di belakang kata bendanya menjadi chairs, maka kursinya menjadi lebih dari satu. Itu yang dimaksud dengan singular plus s. Apa lagi contohnya? Banyak, misalnya car. Car pasti satu. Tetapi kalau kita sebut dengan kata cars, maka mobilnya lebih dari satu. Contohnya lagi, television. Satu. Tetapi kita tambah s di belakang kata benda dan menjadi televisions. Otomatis dia menjadi lebih dari satu. Itulah yang dimaksud dengan singular plus s, yaitu kata benda jamak yang dibentuk dari singular yang ditambah dengan kata s. Paham ya? Yang kedua, ada singular plus es. Nah, biasanya singular plus es ini berakhiran dengan desis dalam, itu diakhiri dengan es. Maksudnya desis dalam itu gimana? Misalkan begini, box. Desis dalam, box. Jika box dan lebih dari satu, kita dapat mengatakan boxes. Misalkan lagi, dress. Nah, dress. Jika lebih dari satu, kita katakan dresses. Nah, desis dalam. Untuk mendapatkan contoh-contoh yang lebih lagi tentang singular yang berakhiran es dengan bunyi dalam desis, Bapak sudah membuatkan contohnya, tulis di bukumu ya. Ini. Nah, yang ketiga adalah singular plus i plus es. Nah, perhatikan. Singular ini singular yang berakhiran dengan huruf y, yang di depannya terdapat huruf mati atau konsonan. Jika di dalam bentuk jamak dia berakhiran y, maka dia akan berubah menjadi i plus es. Misalnya body, body. Ketika kita mengatakan bentuk jamak, dia akan berubah menjadi bodies. Nah, atau mungkin kalian bingung kenapa ada huruf mati atau konsonan, kenapa ada huruf hidup atau vokal. Nah, huruf mati itu kecuali ya, ini langsung Bapak sebutkan. Huruf mati itu kecuali A, U,
I, E, O. Maka semuanya selain itu huruf mati. Huruf hidup atau huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Sisanya itu huruf mati. Coba contoh. Perhatikan contohnya. Yaitu body. Di depan huruf Y itu huruf mati atau huruf hidup? D. Itu huruf mati. D huruf hidup itu hanya A, I, U, E, O. Nah, perhatikan huruf mati D. Maka jika di depan ada huruf mati untuk menyatakan bentuk jamak, maka kita tambah I plus ES. Misalnya tadi body. Maka akan kita katakan menjadi bodies. Bodies. Ditambah IS. Begitu dia. Contoh lain misalnya ada butterfly. 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 Fly. L. L itu huruf mati. Ya kan? Maka jika kita ingin menyatakan bentuk jamak dari kupu-kupu, kita tinggal tambah I plus S menjadi butterflies. Begitu, paham ya? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang singular dengan huruf mati ini, Bapak akan berikan contohnya ini. Kita lanjut ya. Nomor 4. Jika tadi ada singular berakhiran Y, namun di depannya terdapat huruf mati, itu dia berakhiran IS. Berbeda dengan nomor 4. Nomor 4 ini adalah singular yang berakhiran Y, yang di depannya terdapat huruf hidup atau vokal untuk menunjukkan bentuk yang jamak. Maka kita tinggal tambah S. Berbeda dengan singular dengan huruf mati tadi, ya. Contohnya Bapak buat di sini ada monkey. Monkey di belakang Y, monkey di depan Y, itu huruf hidup kan? Huruf hidup tadi ulangi apa? A, I, U, E, O. Nah, monkey di depan Y ada maka dia huruf hidup. Maka khusus dia pada singular yang mana memiliki huruf hidup di depannya, kita tinggal tambah S, bukan I plus ES lagi. Misalnya tadi ini contohnya Bapak buat monkey. Jika lebih dari satu, maka kita gunakan monkeys, tinggal tambah S. Misalnya toy. Toy itu mainan. Jika mainan lebih dari satu, kita tambah S saja langsung toys. Paham kan? Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang ini, Bapak sudah buat contohnya lagi, tinggal tulis ya. Ini dia. Nah, kita lanjut. Dan yang selanjutnya adalah singular yang berakhiran dengan O. Namun di sini ada dua. Jika singularnya adalah buatan manusia, maka dia berakhiran dengan S jika kita ingin menyatakannya dalam bentuk jamak. Ingat, jika dia buatan manusia dan kita melihatnya dalam bentuk jamak, maka tinggal tambah S. Namun, jika ada singular yang berakhiran O bukan buatan manusia, maka kita tambah ES. Paham ya? Contohnya yang buatan manusia, radio. Radio itu buatan manusia, maka kita tinggal tambah S. Kalau kita ingin menyatakannya dalam bentuk jamak, maka menjadi radios. Nah, misalkan lagi video. Video itu buatan manusia, maka tinggal tambah S. Videos kalau dia lebih dari satu atau jamak. Atau misalkan lagi piano, buatan manusia. Jika dia lebih dari satu atau jamak, kita tinggal katakan dia dengan pianos. Paham ya? Nah, namun jika bentuk jamak ini bukan buatan dari manusia, maka kita tambahkan di belakangnya itu ES. Jika bukan buatan manusia, kita tambah ES. Misalkan yang bukan buatan manusia, buffalo. Buffalo itu bukan buatan manusia, maka tidak bisa kita buat. Jika kita melihat buffalo atau kerbau lebih dari satu, kita tinggal tambah S, misalnya buffalos. Sama.
Maka khusus dia bukan ciptaan manusia, jika kita ingin menyatakannya dalam bentuk jamak, maka tambah es jadi babalos. Nah, begitu dia. Misalkan lagi hometos dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak sudah buatkan contohnya ya supaya tidak bingung. Silakan tulis ini. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Khusus untuk pembahasan gender, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena gender ini dia masih tergolong banyak lagi pembagian-pembagiannya. Jadi khusus di membahas gender akan Bapak bagikan minggu depan. Dan juga semua yang sudah Bapak terangkan pada saat ini silahkan tulis di bukumu, buat rapi-rapi dan jangan dicampur-campur bukunya ya. Dan untuk tugas menugas akan Bapak berikan melalui WA, tidak usah di sini ya. Bapak akan berikan di WA. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.